Wah, mantap. Ini baru tiba ya? Iya, Bos. Was, banyak juga ya. Masih ada lagi yang di situ ya? Iya, iya. Oke. Ya, halo teman-teman semua. Ketemu lagi di channel Deddy Kue Gallery. Hari ini kita bahas apa ya? Gitu. Ya, kita hari ini akan bahas pakan yang menurut saya cukup istimewa nih. Ya, oke. Jadi kita akan review pakan ini ya. Pakan ini historicalnya seperti apa sih gitu. Lalu komposisinya apa aja, tingkat kejernihan airnya seperti apa, lalu testimoni dari saya dan teman-teman yang sudah mencoba pakan ini seperti apa. Oke teman-teman, saksikan terus videonya sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga video ini cukup menghibur dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke. Ya, oke. Sekarang kita akan buka ya pakannya. Ya, ini satu box isi 4 pack ya. Satu packnya 5 kilo gitu. Nah, kebetulan ini kita ada ready sekitar 150 kilo ya. Beberapa sudah kita pindahkan ke box di tempat penyimpanan. Ini untuk beberapa display aja. Lalu ini tersedia untuk yang growth dan color ya. Yang growthnya high growth sudah mengandung weight gem. Untuk yang colornya ini super red gitu. Oke. Lalu kalau kita berbicara yang pertama historical pakan ini ya, pakan ini mungkin pakan lokal tapi bisa diadu dengan kualitas dengan pakan-pakan impor yang tentu harganya jauh lebih murah. Pakan ini mungkin sudah hampir 5 tahun ya produksi di Indonesia. Ownernya sendiri Pak Hartono Sukwanto. Beliau merupakan ketua dari ZNA Koi Bandung gitu, dan beliau juga historicalnya adalah beliau pemenang Grand Champion All Japan Koi Show tahun 2011 dan tahun 2013. Dan kebetulan ikan beliau yang size-nya mungkin kurang lebih 80 sampai 90 cm ya kalau nggak salah. Waktu menang All Japan Koi Show tersebut itu namanya Mulan gitu, sehingga beliau membuat pakan bernama Mulan. Jadi kalau secara historicalnya bisa dibilang memang ini pakannya harusnya cukup berkualitas karena ownernya sendiri pemenang All Japan Koi Show selama 2 tahun, dan beliau adalah yang pertama kali orang Indonesia menang di All Japan Koi Show 2011 dan 2013 untuk kategori Grand Champion. Oke, itu secara historical ya. Lalu kita sekarang masuk ke poin kedua, komposisinya ya gitu. Nah, untuk yang growth ya, proteinnya 43% ya. Lalu fatnya 2%, fiber 2%, moisturnya 2%, dan ash-nya 4%. Ya. Kalau untuk yang color kurang lebih yang lainnya sama, hanya saja membedakan proteinnya hanya 38% untuk memudahkan komposisi color ini mudah terserap oleh ikan kita gitu. Oke, lalu sekarang di komposisi ini menurut saya apa sih yang spesial ya, mungkin kalau teman-teman yang sudah lihat di video kami sebelumnya, saya selalu membahas bagaimana sih untuk mempertahankan agar kolam kita itu sehat dan jernih. Nah, ini yang menarik adalah kandungan dari asnya itu maksimal 4% gitu. Mungkin kalau teman-teman yang sudah biasa lihat kandungan dari pakan ikan, variasi ya, ada yang 8%, ada yang 12%, bahkan ada yang sampai 16% gitu. Nah, as itu adalah apa sih?
as ini ya kalau bahasa Indonesianya itu mungkin debu atau sisa-sisa atau residu gitu. Jadi as di sini adalah menggambarkan ketika pakan ini kita berikan ke kolam, berapa persen sih kira-kira residu atau sisa-sisa pakan atau remah-remah yang akan ditimbulkan ketika kita memberikan pakan ini gitu. Nah, ini menurut saya ya cukup, bahkan sangat dikit sekali gitu. 4% itu dikit sekali. Makanya kalau teman-teman bisa lihat kolam-kolam di video sebelumnya, itu ikannya cukup bulky, cukup gemuk, tapi airnya juga luar biasa jernih. Dan di satu sisi saya tidak memakai RDF atau tidak rutin backwash yang tiap minggu sekali, sebulan sekali, enggak. Ini kebetulan saya backwashnya pun bisa dibilang 3-6 bulan sekali gitu, dan pemberian pakannya 2-3 kali dalam satu hari gitu. Jadi memang yang istimewa menurut saya di sini adalah asnya yang sangat kecil gitu. Itu kalau secara komposisi ya. Secara testimoni seperti apa sih gitu. Testimoni dari teman-teman yang sudah coba pakan ini nanti kita tampilkan juga ya, gambar-gambarnya di kanan kiri. Ya, banyak yang mengatakan pakan ini kalau dibandingkan dengan pakan impor ya, mungkin teman-teman tahu ya, yang bungkusnya warna putih pink dan mungkin harganya 5 kilonya bisa 1 juta ke atas. Ini bisa sekali untuk diadu secara bulky ikannya dan secara kejernihan kolamnya gitu. Dan juga banyak yang bilang sangat jernih di kolam, bahkan banyak yang lupa kapan terakhir kali backwash. Lalu teman-teman yang mau order pakan ini bisa hubungi kami di nomor HP di bawah. Kami melayani seluruh Indonesia. Bagi teman-teman yang ada di Pulau Sumatera dan Jawa, kita juga akan kirim dari Jawa. Itu tentunya lebih hemat ya ongkos kirimnya. Untuk teman-teman yang ada di Kalimantan dan Sulawesi juga kita juga bisa kirim gitu. Bahkan teman-teman yang ada di Papua ini kemarin ada yang hubungi, rencananya mau order 45 kilo, itu kita bisa kirim pakai kargo darat gitu. Untuk harga ya kami usahakan bisa bersaing dari harga-harga di e-commerce tentunya, kalau dibandingkan ditambah dengan ongkos kirimnya gitu. Dan tentunya untuk teman-teman yang mau order dalam jumlah banyak, lebih dari 20 kilo, lebih dari 30 kilo, tentunya harganya juga berbeda gitu. Jadi saya cukup pede ya untuk memasarkan pakan ini karena saya sendiri sudah memakainya kurang lebih 1 tahun. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, jernihnya sejernih apa sih pakan ini gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke tes penjernihan air. Oke. Ya, oke teman-teman. Nah, sekarang ini di depan sudah ada 3 ya, gelas bening. Ini mungkin kurang lebih isinya mungkin sekitar 150 sampai 200 ml ya gitu. Nah, biasanya kalau di kolam kuantitas pakannya biasanya 2-5% aja gitu. Kurang lebih kalau di depan ini ada 200 gram air, kurang lebih pakannya sih kalau 2% hanya 4 gram. Tapi karena ini kita tes, mungkin yang kita kasih yang lebih ekstrimnya, mungkin kita kasih kapasitas 10% ya pakannya daripada kapasitas air. Jadi nanti kita akan berikan coba mungkin masing-masing sekitar 10-15 gram pakan, dan kita akan tunggu beberapa menit gitu ya. Oke, sekarang yang pertama mungkin kita tandai dulu ya air yang mana aja. Nanti di sini kita akan tes pakan mulan. Lalu yang di sini L untuk pakan lokal ya. Jadi memang di sini kita tidak sebut mereknya ya, agar tidak ada yang komplain dan lain-lain. Jadi ini bisa dibilang blind test ya. Lalu yang di sini kita akan coba pakan impor. Ya, salah satu pakan impor. Ya. Oke, biar valid. Ini sekarang kita akan coba buka mulannya yang betul-betul baru ya.
Ini boleh di zoom ya. Untuk Mulan warnanya coklat muda ya. Untuk Mulan warnanya coklat muda. Oke, biar lebih valid kita pakai timbangan ya. Pertama kita ukur dulu airnya ya, biar sesuai. Ini mungkin teman-teman yang lihat ya, ini kurang lebih 175 gram ya. Nah ini juga kurang lebih 178 gram ya, mirip-mirip ya. Yang ini 160 gram, kurang dikit, mungkin kita tambahin dikit ya, biar tidak ada dusta di antara kita nih. Oke, sekarang kita coba. Ya, ini udah 173, sekian gram. Ya, mirip-mirip ya. Jadi rata-rata semua airnya sudah 175 gram. Oke, sekarang kita masukkan pakannya ya. Ya, kita masukin masing-masing 5 gram. Ya, 5 gram itu kurang lebih kapasitasnya ya sekitar 3% ya dari kapasitas air gitu. Oke, sekarang kita masukkan, ini yang Mulan ya teman-teman. Oke, sekarang kita masukkan ini pakan lokal ya, pakan lokal. Kita juga masukkan ya, kurang lebih 5 gram juga kita akan masukkan ya. Oke, berikutnya ini kita masukkan pakan import ya, pakan import yang 3 huruf, mungkin teman-teman tahu ya, jenisnya yang warnanya agak-agak hijau kemudaan ya. Kita masukkan juga ya. Oke, kita masukkan. Oke, sekarang ya kita timer ya, kurang lebih 5 menit ya, kita coba ya. Oke, kita coba timer. Kita diamkan dulu beberapa saat, 5 menit. Kemudian nanti kita akan diskusi. Mungkin biar lebih enak, bawahnya kita lapis kertas HPS ya, biar betul-betul jernih, tidak ada warna dari kartonnya nih. Mudah-mudahan di kamera sudah cukup jelas ya. Oke, kita tunggu sekitar 5 menit ya. Ya, oke, kurang lebih sudah 5 menit ya teman-teman. Sekarang kita akan coba aduk sedikit untuk yang di Mulan ya. Oke, untuk yang lokal juga kita aduk sedikit ya. Oke, yang impor juga kita aduk sedikit. Oke, ya, oke, ini kurang lebih ya teman-teman, hasil 5 menit. Teman-teman mungkin bisa lihat, bandingkan sendiri ya. Untuk Mulan, kalau menurut saya cukup jernih ya teman-teman, cukup jernih ya. Ada sedikit debu-debu, tapi debu-debunya pun masih cukup jernih ya. Warnanya masih cukup putih. Nah, ini untuk yang lokal ya teman-teman. Ini warnanya cukup seperti warna teh ya. Ya, agak kecoklatan gitu. Oke, kalau ini yang import ya.
sebenarnya masih cukup jernih, hanya beda agak sedikit kehijauan ya teman-teman. Seperti agak lumut sedikit, tapi menurut saya sih masih toleransinya masih oke lah ya gitu ya, walaupun ini harganya bisa dibilang 2 kali lipatnya Mulan gitu. Oke. Itu teman-teman. Lalu dari segi tekstur ya, sekarang kita coba bandingkan ya. Ya, ini Mulan ya, bisa dibilang masih cukup keras ya, jadi tidak lembek, tidak mudah hancur ketika dimakan oleh ikan. Ini saya tekan keras pun dia masih cukup keras ya, hanya di bagian luarnya saja yang lembek. Oke, lalu sekarang kita bandingkan yang pakan lokal. Wah, ini udah kelihatan ini ngembang ya, dipencet pun langsung hancur ya. Nah, ini biasanya residunya yang dihasilkan ke kolam, kotorannya, serpihan-serpihannya bisa cukup banyak ya. Oke, sekarang kita bandingkan yang pakan impor ya. Ini juga hasilnya, nah hasilnya cukup ngembang ya. Tuh, ketika dipencet langsung pecah, langsung cukup lembek ya. Oke, jadi di sini saya ingin menyimpulkan kalau saya pribadi memang masih cenderung cocok dengan pakan Mulan ini, karena dari segi kejernihan airnya menurut saya sangat jernih ya. Lalu dari segi tingkat kekerasan pakannya tidak begitu lembek, tidak begitu keras, jadi bisa cukup mudah dicerna oleh ikan, sehingga hasil residu atau as tadi yang ditimbulkan atau dibuang ke kolam bisa cukup minim gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau saya pribadi cukup rekomendasikan Mulan ini menjadi pakan koi kesayangan kita sehari-hari gitu. Oke. Ya, oke teman-teman. Ini sekaligus tadi kita packing ya. Jadi kembali lagi ya teman-teman, ini bukan endorse, ini betul-betul dari pengalaman saya yang menggunakan kurang lebih sudah 1 tahun ya, dan tentunya sudah mencoba lumayan banyak pakan. Oke, ini kebetulan kita sekaligus kirim-kirim. Ini ada yang ke Balikpapan sekitar 20 kilo ya. Ini ada yang ke Bontang ya 5 kilo. Ini ada yang di Samarinda kurang lebih 10 kilo ya. Ini sebetulnya rencananya mau kirim ke Papua kemarin, customernya sudah mau transfer, jadi kita tinggal tunggu transfernya dulu, baru nanti kita akan packing. Tapi untuk teman-teman yang masih mau order, jangan khawatir, bisa WA kami di bawah. Untuk yang mau tanya-tanya ya, yang mau order, yang mau coba, boleh. Untuk teman-teman yang masih pakan yang lama, mau di mix dengan yang ini atau mau dimurnikan dengan yang ini juga boleh ya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih itu video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton, yang sudah like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Salam sehat selalu, kompak selalu. Salam Dedi Koi Gallery, solusi koi dari kita untuk semua. Oke, bye-bye and see you.